Shalom Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Ratapan pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-28. 22 kalau membacanya ini mesti baca berulang-ulang. Saudara akan menemukan tentang arti kepedihan yang dialami oleh Yeremia dan penderitaan macam apa yang dialami oleh umat Israel. Saya mau memberi gambaran sedikit. Mestinya Yeremia tidak lolos, Bapak Ibu, karena Babel menyerang dan memporak-porandakan Yehuda pada waktu itu. Tapi dia rupanya berhasil lolos, dan kemudian beberapa penafsir menyebut dia menulis kitab Ratapan itu melalui ketika dia melihat apa yang terjadi. Kan dia mungkin di tempat kejauhan, di tempat pelarian itu dia melihat apa yang terjadi. Asap mengepul, hitam di mana-mana. Kemudian api membakar kota itu. Tembok Yerusalem itu runtuh dan roboh. Lalu mulai kemudian orang dianiaya sedemikian rupa. Banyak mayat, jenazah di mana-mana, darah di mana-mana. Lalu kemudian mulai tiap-tiap orang digiring menuju pembuangan di Babel. Dan itu sangat mengerikan, situasi yang sangat memilukan. Jadi kalau Bapak Ibu membaca kitab Ratapan, Bapak Ibu harus membacanya dalam perspektif ini. Tentang bagaimana laporan pandangan mata yang disaksikan sendiri oleh Yeremia. Dan dia menulis kitab Ratapan ini. Mari kita lihat beberapa bagian yang berhasil digambarkan oleh Yeremia tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Tolong lihat ayatnya yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Apakah perempuan harus makan anak kandungnya? Anak-anak yang masih dibuai. Apakah dalam tempat kudus Tuhan harus dibunuh imam dan nabi? Bisa dibayangkan enggak? Efek besar dari pembantaian itu berlarut-larut, peperangan itu bukan satu hari Bapak Ibu ya, peperangan itu berhari-hari, berlarut-larut sampai ending mereka dibuang. Itu sampai kelaparan. Sampai Yeremia harus bilang, apakah harus makan anak untuk memenuhi kondisi lapar saat itu? Atau apakah bait Tuhan itu dibuat untuk pembantaian imam? Karena rupanya para imam di bait Allah itu dibunuh juga dan dihancurkan. Jadi satu gambaran yang sangat mengerikan. Lebih lanjut, para pemuda dan orang tua, ayat 21, terbaring di tanah, mati. Para dara, para teruna pun mengalami hal yang sama, dibunuh. Jadi situasi sangat mengerikan, memilukan. Segala sesuatu sangat ngeri terjadi. Nah, apa sebenarnya yang terjadi pada saat itu? Kalau kita baca ayat 20 sampai 22, kita menyimpulkan ayat 22 bagian akhir. Tak kala Tuhan murka, tak ada seorang pun yang luput atau selamat. Ini kita bisa simpulkan. Yeremia menyebut bahwa ini terjadi karena perbuatan Tuhan. Bahkan ayat 20 dengan jelas bilang begitu. Dia enggak nahan-nahan diri untuk bilang, ini terjadi karena perbuatan Tuhan. Ini terjadi karena Tuhan yang bikin. Tapi ketika baca 22, oh ini penghukuman. Ini Tuhan izinkan terjadi. Dan tangan Tuhan mengacung begitu tinggi. Itu disebabkan karena dosa, lalu kemudian Tuhan dengan sengaja menghukum. Nah, sekarang, bagaimanakah Yeremia menggambarkan cara menghadapi situasi yang sangat pelik itu dan penghukuman dari Tuhan yang luar biasa itu? Saya tertarik menemukannya di ayat 18 dan 19, Bapak Ibu. Dia bilang begini, berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion. Ayat 19, bangunlah, mengeranglah pada malam hari.
kok kayaknya sama ya, berteriaklah sambil menangis, baru mengeranglah. Ternyata kata berteriaklah itu dia menggunakan kata sawak. Kata sawah itu berarti jeritan, tangisan, minta tolong. Jadi suaranya itu sangat keras. Menjerit, mengucapkan kata-kata apa yang mesti dibantu dan ditolong. Barangkali kelaparan kami, darah di mana-mana Tuhan. Jadi berteriaknya luar biasa. Bagaimanakah proses itu dilakukan? Alkitab bilang siang dan malam. Dan jangan kau kasih berhenti, kau punya, jangan kau istirahat, jangan kau berhenti, jangan matamu tenang. Jadi menangis itu dengan teriakan jeritan minta tolong. Lalu di ayat yang ke-19 kita menemukan bangunlah, mengeranglah. Itu dikata raunam, suara tangisan dalam kesusahan. Saya tidak tahu membedakan raunam dengan tausak, sawak itu tadi. Berteriak dengan erangan. Pokoknya apa yang dirasakan itu, apa yang dialami itu hanya bisa digambarkan dengan tangisan, jeritan, dan erangan. Pertanyaannya, tangisan, jeritan, dan erangan itu ditujukan ke siapa? Kalau saudara baca ayat 18 sampai 19 kita menemukan erangan, tangisan, jeritan itu ditujukan kepada Tuhan. Lalu kita menyimpulkan hal pertama. Bagaimanakah menghadapi penghukuman dan derita yang besar itu? Yeremia bilang, cuma ada satu cara. Datang kepada Tuhan. Menceritakan kepedihan itu dalam bentuk teriakan dan tangisan, bahkan erangan. Jadi datang kepada Tuhan adalah cara pertama yang sangat penting untuk dibuat. Oke, ini yang pertama, cara yang pertama. Yang kedua, ayat 20 sampai ayat yang ke-22, itu perwakilan doa yang dinaikkan oleh Yeremia. Mewakili umat yang berteriak minta tolong, mewakili umat yang mengerang permohonan, Yeremia menyuarakan doa itu. Dan dia menggunakan mewakili umat dengan tegas, sebagaimana dia bilang dia juga mengalaminya. Lihatlah Tuhan dan tiliklah, kepada siapakah engkau telah berbuat ini? Apakah pun dan seterusnya. Kalau saudara baca, seakan suara erangan, teriakan, jeritan itu, yang gak jelas meracau apa mereka karena perih banget, gak tahu udah hiruk pikuk terjadi. Suara-suara yang tidak jelas dalam tangisan itu diambil alih oleh Yeremia. Dan dia yang bermohon kepada Tuhan dengan tegas. Terbaring di debu jalan pemuda dan orang tua. Darah-darahku dan teruna-terunaku gugur di padang. Engkau membunuh mereka tak kala engkau murka. Tanpa belas kasihan engkau menyembeli mereka. Jadi perkataan yang tidak jelas dalam erangan, jeritan, karena kekacauan dahsyat terjadi itu, diwakilkan oleh Yeremia yang datang berseru kepada Tuhan. Ini loh yang dialami Tuhan. Ini yang engkau buat Tuhan. Ini yang kami alami. Tidak ada yang selamat kalau engkau murka. Jadi kalau Bapak Ibu membaca kitab Ratapan, itulah bentuk salah satu model ratapannya Yeremia. Seruan-seruan seperti ini ketika kepiluan terjadi. Hanya syukurnya Bapak Ibu, ini bukan cuma erangan, teriakan, dan mempertanyakan Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di pasal 3 ayat 21, tetapi hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kita menemukan bahwa kitab Ratapan pasal 2 ini merupakan satu rangkaian dengan pasal 3 ketika teriakan ratapan minta tolong Yeremia itu berubah menjadi pengharapan iman. Bahwa ada satu harapan di tengah ratapan itu. Mengapa? Karena kasih setia Tuhan. Rahmatnya selalu baru tiap pagi. Dan ini mengokohkan pengharapan Yeremia, kendati pun dia lihat orang sudah digiring terus.
untuk alami pembuangan itu. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Banyak orang berpikir, Bapak Ibu, menjerit dalam tangisan, menangis dengan air mata yang berderai, itu menunjukkan kelemahan. Banyak orang berpikir menangis adalah bentuk ekspresi menilai kepribadian orang, itu cengeng. Menangis adalah hal yang memalukan bagi seorang laki-laki. Ada orang juga berkata bahwa sedapat mungkin jangan keluarkan air mata, jangan tunjukkan kepedihan. Tapi hari ini kita belajar hal yang menarik. Justru kisah di kitab Ratapan menunjuk hal yang berbeda. Bahwa tangisan, air mata yang tak berhenti, erangan pada kepiluan itu bukan menunjukkan kelemahan, tapi ternyata adalah cara yang Yeremia pakai menghimbau umat untuk memelas, memohon kasih sayang Tuhan dalam derita. Ini saya mau katakan itu. Maka hal yang pertama saya mau bilang, terharu, air mata, kepiluan, tangisan, ada juga salah satu cara saudara membawa persoalan dan pergumulan kepada Tuhan. Itu sama sekali tidak menunjukkan kelemahan kita. Itu bukan soal, orang ini cengeng, bukan. Tapi ternyata mendekati Tuhan dengan air mata, mendekati Tuhan dengan tangisan, menurut Yeremia adalah hal yang sah-sah saja untuk memelas belas kasihannya. Gitu loh. Jadi hal pertama mau bilang begini, ketika saudara datang kepada Tuhan, gak perlu malu untuk menangis kepadanya. Beberapa kali saya bilang, air mata itu ditampung di kirbat. Hal pertama, tidak perlu malu mendekati Tuhan dengan air mata. Karena hati yang hancur itu menggetarkan sorga. Dalam kepiluan dan keresahan adalah wajar untuk datang kepada Tuhan, meminta tolong melalui tangis dan air mata ketika doa. Ini hal yang pertama. Yang kedua, ayat 19 bagian B, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Ada dua arti penafsiran ini. Yang pertama adalah give up. Berarti I'm surrender Tuhan. Saya menyerah, saya berserah, saya butuh Engkau. Atau angkat tangan berarti ini aku loh Tuhan, ini aku yang memohon. Saya mengatakan hal yang kedua. Mendekati Tuhan bukan cuma soal dengan air mata, tangisan. Kadangkala air mata dan tangisan itu juga dilakukan dengan cara munafik. Kelihatannya keluar air mata, tapi sesungguhnya dia tidak tulus mengaku minta ampun kepada Tuhan. Maka perlu ada hal kedua. Hal kedua itu soal berserah, menyerah sudah. Hopeless, saya tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Lalu ini loh aku Tuhan yang berkesusahan itu. Hal kedua mau menunjuk sesuatu yang sangat penting. Dalam susah, dalam derita, dekati Tuhan sebagai bukan siapa-siapa. Dekati dengan kerendahan. Hopeless itu berarti butuh banget pertolongan, sudah tidak ada harapan. Maka dekati Tuhan dalam kerendahan. Dekati Tuhan dengan tidak ada apa-apa lagi kesian Tuhan. Cuma Engkaulah yang aku butuhkan. Berapa banyak orang ketika berdoa, menyampaikan keluh kesah dalam derita, justru yang ditampilkan, ini loh aku Tuhan. Kenapa kau izinkan ini terjadi? Kurang apa saya melayani? Kurang apa saya A, B, dan C? Itu berarti bukan hopeless. Itu seakan mau dalam kesombongan memamerkan apa yang sudah kulakukan di hadapan Tuhan dan kenapa Tuhan izinkan terjadi.
Kalau Bapak Ibu baca Matius 11, marilah kepadaku semua yang letih lesu, undangan itu cuma diberikan kepada yang letih lesu, yaitu mereka yang penuh datang dengan kerendahan, dalam kelemahan minta pertolongan. Maka hal kedua saya mau katakan begini, penting sekali untuk dekati Tuhan dalam kondisi bukan siapa-siapa. Kerendahan mendekati takhta sucinya. Ini hal yang kedua yang bisa kita bawa pulang. Yang ketiga, dia nggak alami. Yeremia ini kan masih dalam kondisi beruntung ya. Yang lain sedang menderita, dia menyaksikannya. Dia sempat, saya lupa di bagian mana ada teks yang menyebut bahwa dia ditolong sehingga dia dibebaskan. Tapi dia bisa mewakili suara umat waktu itu dan menjerit kepada Tuhan. Hal ketiga mau bilang begini kepada Bapak Ibu, mengakhiri firman Tuhan ini. Kadangkala, saudara harus menjadi suara orang lain. Di tengah jeritannya yang tak kuat meminta pertolongan. Kadangkala, kita harus mewakili orang lain. Di saat orang lain tak mampu lagi meminta dan memohon. Mendoakan pergumulan orang lain, itu disebut syafaat. Mendoakan orang lain. Permohonannya adalah permohonan kasih karunia. Hal ketiga mau tutup firman Tuhan ini, saya mau katakan begini. Ada kalanya Bapak Ibu akan terposisi sebagai umat yang menjerit pilu. Tapi ada kalanya Tuhan ingin pakai Bapak Ibu, dan firman Tuhan mau ajak Bapak Ibu untuk jadi Yeremia yang bersyafaat untuk orang lain. Ini menarik ya. Seberapa sering Bapak Ibu dan saya mendoakan orang lain. Berarti Bapak Ibu sedang menjadi Yeremia bagi orang lain yang mewakili kepiluan orang lain. Mendoakan susahnya orang lain. Seberapa disiplin kita membuat daftar syafaat yang kayaknya orang itu perlu didoakan deh. Biar pelayanannya supaya A, B, dan C. Kayaknya si Bapak itu kayaknya ada masalah deh, kita nggak tahu rumah tangganya. Daripada kita omongin dia, lebih baik kita bawa dia dalam doa syafaat. Dan Bapak Ibu membuat daftar itu. Saudara sedang menjadi Yeremia bagi Israel yang menjerit. Saya mau tutup untuk bilang begini. Ada saatnya Bapak Ibu terposisi sebagai orang yang berkesusahan. Tapi ada saatnya kita memposisikan diri untuk mensyafaatkan orang-orang yang berkesusahan. Menjeritlah, meraunglah, tapi juga jadilah perpanjangan mulut untuk berseru pada kesusahan orang lain. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.